Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami At-Taqwa yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran dalam rangka memakmurkan masjid ini. Para rekan-rekan asatid wal asatijat yang saya hormati, para bapak-bapak haji, jamaah semua yang hadir, yang mudah-mudahan saya dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali silaturahim kita saat ini, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan kita pandai bersyukur, nikmat kita selalu ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa umat menuju jalan yang baik, membawa umat menuju jalan yang benar, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, mari bersama kita, karena waktu juga yang sangat sempit, hanya sampai Isya, kita hemat waktu kita. Saya saat ini pertemuan yang perdana ingin menyampaikan di tempat ini bagaimana kepentingan kita berbuat baik, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan jangan sekali-kali menghitung yang disebut dengan janji-janji Allah. Walaupun itu tidak masuk di akal kita, pasti itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sore hari ini menjelang malam ini kita bersama mempelajari tentang beberapa ayat yang dijanjikan oleh Allah dan terbukti benar walaupun akal kita tidak sampai ke sana. Contohnya itu Bapak satu orang silahkan dibaca di surat Al-Qasas ayat yang nomor 7, surat 28. Silahkan Pak, satu orang Pak. Wa auhayna ila ummi Musa an ard'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ini Pak, ada janji Allah yang luar biasa di sini. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa itu kepadamu dan menjadikannya dialah salah seorang dari para rasul utusan Allah. Nah, ini yang perlu diingat oleh kita, betapa ketika Allah menjanjikan walaupun tidak masuk di akal itu pasti benar. Jadi jangan ragu-ragu kita. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Walaupun bahasanya auhayna, kala seorang perempuan maka bukan diwahyukan tapi diilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Susuilah dia Musa bayi, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, lemparkan dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, jangan pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami Allah akan mengembalikan Musa kepadamu dan menjadikanlah ia seorang dari para rasul. Nah, ini tidak masuk di akal Pak. Seorang dikanyutin di kali, nyampainya biasanya kemana? Ke laut. Dan nggak mungkin air kali itu balik lagi kalau di kita ngalor, nggak mungkin air kali itu ngidul gitu. Tapi janji Allah radduhu ilaihi dikembalikan. Makanya urusan af'alnya Allah jangan dipikirin. Yang perlu kita pikirkan, apa kerjaan saya kepada Allah, sudah sebanyak apa, sejauh mana
Jangan dipikirin nanti Allah berbuat kepada saya seperti apa, masa bayi dikembalikan sedangkan dilempar ke sungai Nil, paling juga sampainya ke laut, pantas dimakan buaya, pantas dimakan ikan, pantas. Tapi Allah janji, inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikan Musa walaupun dilempar ke sungai Nil, kamu jangan sedih, kamu jangan takut, pasti kami akan mengembalikan. Nanti dibuktikan oleh Allah. Makanya di ayat 12-nya itu Allah buktiin, wa harramna alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yaqulunahu la'allakum wa hum lahu nasihun. Dan kami cegah Nabi Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, yaitu kakak yang perempuannya, mau nggak kamu saya tunjukkan kepada ahli bait atau seorang ibu yang akan memeliharanya untukmu dan membuat perbuatan yang baik untukmu. Jadi ketika itu semua, karena dia menemukan bayi, keluarga Fir'aun itu menemukan bayi, tentunya bayi dijadikan anak angkat, harus nyusu. Karena dulu mah kan nggak ada susu kaleng. Di zaman Fir'aun nggak ada susu kaleng. Jadi kalau nyusuin harus manusia. Maka diundang manusia itu agar mau menyusukan. Berlomba lah bahasa kitanya, kuli mau kuli nyusuin. Tapi ternyata satu pun nggak ada yang dibuka. Nabi Musa mulutnya oleh Allah ditutup. Ini bayangkan aja Pak, kalau anak kita umur 3 bulan disusuin sama siapa juga mau. Tapi ini Allah wa harramna, kami haramkan Nabi Musa menyusu ke orang lain. Maksudnya apa? Supaya nanti yang menyusuinya itu adalah ibunya sendiri. Akhirnya kebetulan di situ mengikuti kakaknya yang perempuan Nabi Musa yang sudah balik itu mengusulkan kepada keluarga Fir'aun, mau nggak saya tunjukkan ahli bait atau seorang ibu yang bisa mengurus bayi ini dan bisa menyusuinya. Karena kakaknya Nabi Musa yakin kalau ibunya dipanggil, Musa pasti apa? Nyusu. Bener kan? Kata dia, silahkan kau cari. Akhirnya buru-buru dia pulang kepada ibunya, bilanglah bahasa kitanya, Bu, Musa ditangkap oleh Fir'aun, sekarang ada di istana. Tapi anehnya Musa nggak mau nyusu Bu sama orang lain, tolong ibu ke istana susuin Musa. Pas udah disusuin sama ibunya Nabi Musa, langsung Nabi Musa lahap nyusunya sampai kenyang. Dan kemudian keluarga Fir'aun bilang, kamu silahkan mau minta gaji berapa, susui anakku ini, anak angkatku ini, dan silahkan kau tinggal di istana dan kau diberikan gaji yang cukup. Padahal itu mengurus anak sendiri, itu hadiah dari Allah. Ngurus anak sendiri, nyusuin anak sendiri, harus tinggal di istana, digaji secukupnya oleh Fir'aun. Itulah hadiah dari Allah kalau orang turut kepada Allah. Cuman Bapak bayangin aja Pak, betapa retaknya hatinya, betapa sedih ketika mau melempar anak bayi umur 3 bulan. Ketika dari mulai lahir Allah antepin. Kenapa? Nggak diberi ilham. Karena ketika masih kecil kan tangisannya masih kecil. Walaupun ada tentara Fir'aun di depan nggak bakal ngedenger. Tapi ketika sudah 2 bulan tangisannya semakin keras, ibunya Nabi Musa khawatir kalau itu terkontrol oleh tentaranya Fir'aun, ketahuan ada bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel, pasti dibunuh. Maka ketika ibunya Nabi Musa begitu gundah menyusuinya, kata Allah, kalau kamu mau susui silahkan susui, kalau kamu nggak mau menyusui silahkan lemparkan ke sungai Nil. Itu cuman pakai kotak, kotaknya itu ditempelin, di sambungannya itu ditempelin pek supaya air nggak masuk, cuman begitu. Terus ibunya Nabi Musa mesen kepada kakaknya Nabi Musa yang perempuan, tolong ikuti kotak itu, kamu lihat dari pinggir sungai Nil, diikuti terus. Ketika ditangkap ke Fir'aun, di hatinya bener-bener, waduh mati adik saya. Tapi ternyata malahan ketika mau diambil oleh Fir'aun, mau dibunuh, kata Siti Asia, tolong bang, bahasa kitanya, jangan dibunuh, kita kan nggak punya anak, tolong kita jadikan anak angkat. Fir'aun setuju dibilang begitu. Padahal dia tahu inilah anak yang bakal menghancurkan kekuasaanku, yang lain dibunuh tentara, sementara orang yang bakal menghancurkan kekuasaan Fir'aun malah dipiara di dalam rumah dia. Itulah cara Allah menyiksa Pak. Coba kalau orang lain yang mengganggu Fir'aun, Fir'aun nggak begitu sakit hati. Ini mah yang dari kecil diurusin sama Fir'aun, udah gedenya malah ngelawan kepada Fir'aun. Kan jengkel banget Fir'aun. Oleh karenanya disusuin. Itulah yang ingin saya sampaikan. Jangan sekali-kali kita itu berpikir nanti Allah berbuat apa kepada saya. Justru yang kita pikirkan bagaimana kita menyempurnakan ibadah. Seperti masjid ini sudah dibuat begini megah. Mari bersama-sama bagaimana mengumumkan, mengajak
dan kita menyebarluaskan agar orang bisa silaturahim ke masjid ini, bisa sholat berjamaah di masjid ini. Tugas kita hanya itu. Jangan ditanyakan balasan apa yang Allah berikan kepada saya, tapi sempurnakan ibadah, maka keinginan, kebutuhan kita pasti disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak sering mengevaluasi dalam catatan hidup saya, betapa di pengajian hari Selasa, di pengajian malam Sabtu di pesantren saya, betapa orang yang sering setiap tahunannya memotong hewan kurban di tempat saya, tiap tahun dia kurban walaupun 4 ekor satu keluarga, ternyata setiap tahun pasti dia korban lagi, dia korban lagi, dia korban lagi. Artinya tidak ada cerita orang berbuat baik rezekinya itu dikurangin Pak. Itu rezeki habis biasanya dengan judi, dengan main perempuan. Nggak ada cerita dengan zakat, infak dan sodakoh orang menjadi miskin, nggak ada. Karena Allah bilang man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang mendatangkan amal soleh yang baik, maka Allah beri balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di surat Al-Baqarah. Nah oleh karenanya ketika ini Nabi Musa dijanjikan begitu, ketika walaupun dia tidak suka, hatinya sedih, tetap dilempar. Kenapa? Karena Allah menjanjikan akan dikembalikan. Silahkan dibaca ayat 13-nya Pak Ustadz. Silahkan siapa aja. Ayat 13 di bawah itu. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ya itu dia, bahwa janji Allah itu benar. Sayangnya manusia jarang yang memahami, jarang yang meyakini. Kadang-kadang janji Allah itu dibilang bercanda. Seperti misalnya nih sekarang, kan banyak banget setiap orang pengen masuknya ke surga, ke neraka. Ke sorga, dan gak ada cerita Pak masuk sorga tanpa amal. Contohnya Pak Ustadz Mehmet, jangan mimpi pengen pensiunan besok. Kalau usia 60 pensiun, gak ada cerita. Termasuk saya, gak bakal. Termasuk ini juga mungkin gak. Kalau bukan pegawai negeri, PNS atau dia sipil, gak bakal, sipil maupun militer, kalau gak kerja sama perintah gak bakal dapat pensiunan. Yang namanya sorga itu pensiunan dari Allah. Masa di sepanjang hidup di dunia nggak pernah kerja kepada Allah, tiba-tiba pengen dari sorga? Sorga yang mana? Kalau hari ini saya berharap pensiun, itu saya orang yang sedang mimpi. Kalau orang Sunda bilang ngigo. Orang saya nggak kerja sebagai PNS, saya nggak sebagai militer, tiba-tiba saya ingin mendapat pensiun di usia 60. Nggak bakal. Saya mati pun nggak bakal dapat pensiun. Makanya saya bilang kepada istri saya tidak berharap pensiun, dan jangan menunggu pensiun, karena tidak pernah ada pensiunan dari pemerintah. Kenapa? Karena saya kerja tidak pada pemerintah, saya kerja hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya meninggal nggak bakal saya dikasih pensiun. Nah begitulah orang yang hari ini kita itikaf di sini dalam rangka kerja kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat saya, wa nusuki dan ibadah saya di luar solat, wa mahyaya dan hidup saya, wa mamati dan mati saya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Maka ketika mati wajar mendapat pensiunan. Dan pensiunnya itu Pak, saya kemarin ngaji di Al-Isra, itu di Menara sini, ada 2 orang yang pensiunan. Saya tanya ke Pak Mardanis, Pak kerja enggak? Enggak. Dapat gaji enggak? Dapat. Enggak kerja dapat gaji. Di akhirat kita enggak kerja Pak. Di sorga enggak perlu sholat, di sorga enggak perlu haji, di sorga enggak perlu zakat, di sorga enggak perlu ibadah yang namanya saum, di sorga tidak perlu bekerja, tapi kita tiap hari mendapat apa? Nikmat, namanya pensiun. Istri bapak di dunia enggak poligami enggak apa-apa Pak. Kalau di akhirat besok setiap manusia 70 istrinya. Kalau nggak percaya duluan. 70 Pak. Dan kemarin ada orang yang murtad, nggak percaya. Sampai dia bilang, nih Ustadz NU nih ngomong sembarangan katanya. Masa satu orang dikasih istri 70? Betapa sorga berapa luasnya katanya nggak bakal muat. Bidadari 70 orang. Muat. Wong di Al-Imran dijelaskan oleh Allah, luasnya sorga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang tinggal di sorga hanya orang yang bertakwa. Lah di dunia aja sekarang masih muat nggak? Orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang jolim ada, orang takwa ada, masih muat, masih lega. Bapak jangan tinggalnya di Keranggan Kulon atau di Jatiranggon, silahkan datangnya ke Cariu tuh, ke Jonggol, masih lega. Apalagi ke Lampung,
ke Kalimantan, masih lega Pak. Ini aja di dunia aja belum padat kita yang ngerjain. Lah kalau di sorga nanti uiddat lil muttaqin, sorga itu yang tinggal di sorga hanya orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin betul-betul ke sorganya Allah diberikan pensiunan, itu di dunia kita nggak poligami, di akhirat pasti poligami. Makanya kemarin saya di ibu-ibu pengajian saya bilang, Bu, kalau pengen masuk ke sorga harus siap-siap berpoligami. Kalau ibu nggak mau poligami, nggak mau dimadu, jangan ke sorga, karena di sorga semua dipoligami. Apa dia bilang benar? Coba Bapak doa, Robbana hablana min ajwajina, kan nggak ada bahasa Quran min jaujina, nggak ada mufradnya, pasti jamak. Bahkan di dalam surat Al-Waqiah bahwa mereka itu akan diberikan istri-istri mutahharun yang disucikan. Nggak ada cerita buang air di sorga itu, nggak ada yang cerita tiap malam bersetubuh kemudian hamil, ngidam, nggak ada. Masa di sorga nanti beranak ya? Atau bukan nikmat kalau beranak nantinya mules, nanti ngurusin anak jadi ribet. Di sorga yang ada illa kilan salaman salama, kecuali ucapan assalamualaikum, assalamualaikum tiap hari. Satu laki-laki diberikan 70 seorang wanita, dan itu grace Pak. Ori, benar-benar ori Pak. Kalau sekarang walaupun istri kiai, istri siapapun nggak ada yang ori. Kemarin ada kiai saya ceramah begini tersinggung. Pas dia kedua, ustadz muda-muda katanya ngomongnya sembarangan. Mana ada, istri kiai juga bekas. Lah pernah dicium orang. Kemaluannya pernah dicebokin sama orang. Nggak ada yang ori. Semuanya bekas Pak. Sok aja. Bayi, tetangga nyium, temennya nyium, kadang-kadang bapak dan ibunya, apalagi nenek dan kakeknya diciumin tiap hari. Apalagi sekarang saya punya cucu baru umur 2 bulan. Lah tiap hari siapa aja yang datang nyium, Kemudian ketika dia maaf BAB, dia apa aja nyebokin, kan dipegang kemaluannya. Kalau di sorga benar-benar grace Pak. Jadi bidadari itu diciptakan di usia 27 sampai 30. Sudah segitu, nggak pernah bayi duluan. Matanya lentik, bulu matanya lentik, matanya jeli, dan omongannya sangat mesra. Jadi kalau pengen yang ori, ke sorga silahkan. Kalau nggak percaya, buktiin aja Pak. Nanti kita perkara di akhirat kalau memang omongan saya bohong. Nggak mungkin bohong, kenapa? Karena ini penyampaian dari Allah. Silahkan Bapak baca Quran, ingetin, nggak ada bahasa jaujun. Selalu di dalam Al-Quran itu lahum ajwajun mutahharoh. Bagi orang di sorga, satu laki-laki diberikan istri-istri yang disucikan. Jangan dipikirin sama bapak, maka tiap hari makan nggak buang air, gimana kembungnya? Nggak ada cerita kembung. Makan tiap hari, minum tiap hari, nggak ada BAB. Kalau di sorga ada BAB, ada WC, bukan sorga namanya. Oleh karenanya kita harus paham betapa nikmat sorga itu adalah pensiunan, dan kita sekarang harus kerja untuk Allah, maka besok diberikan pensiunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya di surat As-Sof, surat 37 ayat 103. أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Maaf Ustaz, 103 Ustaz. 103 di atas. Ya, yang ada merek 37. Salama. Ya. Tatkala ya. Silakan. Nah ini, jadi ketika Nabi Ibrahim mimpi 3 kali 3 malam mimpi menyembelih Ismail dan ingin dikorbankan kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Ketika di ayat 2-nya ini nggak tercatat sama saya, tidak dikopi. Di ayat 2-nya Nabi Ibrahim mimpi, kemudian mimpinya itu disampaikan kepada Ismail. Ismail, semalam 3 malam berturut-turut Bapak mimpi menyembelih kamu, dipersembahkan untuk Allah untuk berkorban. Bagaimana menurut pendapatmu? Langsung Ismail, Nabi Ismail itu langsung menjawab ketika masih kecil, Pap al-matu'mar, Pah, lakukan aja apa yang disuruh oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin,
insya Allah engkau mendapati aku Ismail sebagai orang yang sabar, walaupun mau disembelih tetap aku ridho, dan kemudian tutup saja mataku. Dan ini yang ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia Ibrahim. Qad shaddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, perintahku dalam mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, disembelih Pak, padahal anak atu-atunya itu Pak. Kenapa? Nabi Ibrahim paham, nggak mungkin Allah menyakiti Ismail, nggak mungkin Allah menyakiti Ibrahim. Itu hanya ujian, Allah menguji lebih sayang kepada Ismail apa lebih sayang kepada Allah. Makanya ketika Allah menyuruh Ismail disembelih, Nabi Ibrahim langsung setuju. Ya, cuma disampaikan dulu kepada Ismail, Ismail kamu mau dikorbankan, disembelih kepada Allah, untuk dikorbankan kepada Allah. Ismail bilang silahkan, kerjakan saja kalau itu perintah Allah. Kemudian ketika setan menggoda Siti Hajar, ibunya Ismail, kata Siti Hajar juga demikian, jangankan Ismail putraku, andai kata aku, kata Siti Hajar, yang mau disembelih untuk Allah, dikorbankan untuk Allah, kata Siti Hajar, aku pun siap. Nah oleh karenanya ini yang perlu kita sadari, betapa perintah Allah nggak pernah menyusahkan kita Pak. Saya di pesantren anak ada yang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, nggak pernah saya nyuruh anak yang 5 tahun ngangkat beras 50 kilo, nggak ada. Kenapa? Karena saya tahu anak 5 tahun nggak bakal mampu, sama aja saya nggak pengen ditaati. Begitupun dengan Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan kepada seorang pun kecuali sesuai kesanggupan. Kalau saya dikasih penyakit, pasti Allah mampu saya memikulnya. Cuman kita kadang-kadang pura-pura, cuman jerawat dianggap bisul, gitu masalahnya. Padahal duit masih ada, badan masih sehat, cuman ketemu dagang cuman dapat 50.000, malahan mengeluh. Padahal 50.000 jauh lebih bagus daripada dapat 2 juta kitanya ketabrak motor. Buat apaan? Walaupun bawa 2 juta kitanya celaka. 50.000 bakal enak Pak, belikan sama kita misalnya garam aja. Saya juga tiap hari makan sama garam, cuman kadang dicampur dengan telur, kadang dicampur dengan daging. Tiap hari istri saya tuh masak pakai garam mulu. Nah oleh karena nggak perlu bingung, yang penting kitanya sehat. Buat apa makan pakai sate juga kalau badan kita nggak sehat? Buat apaan saya punya daging misalnya sate kambing kalau saya punya penyakit darah tinggi? Nggak bisa makan. Yang penting kita sehat, apapun insya Allah makan dan nikmat. Oleh karenanya ketika Allah memberikan instruksi kepada kita, khususnya besok nih 18 hari lagi kita sudah mulai motong hewan korban. Makanya kita siapkan Pak, kita siapkan. Saya menyampaikan dari hari ini jangan sampai kita diperintahkan untuk berkorban kita nggak mau, padahal rezekinya dari Allah, kita sehat dari Allah, kita mendapat nikmat dari Allah. Allah setahun sekali doang Pak nyuruh korban, paling juga 10.000 sehari, 10.000 sehari, sebulan 30.000, setahun 10 bulan udah 3 juta lebih, nggak sampai Pak, 5.000 cukup sehari. Korban udah kita nabung tiap hari, goceng, pasti udah bulan haji beli kambing kebeli Pak. Sekarang kok kambing 2 juta juga udah bisa untuk korban. Domba misalnya di tempat saya aja juga begitu. Oleh karenanya ini yang perlu kita ingat. Jadi jangan sampai ada perintah Allah yang tidak kita laksanakan, besok pasti nyesel Pak. Pasti nyesel, jangan di akhirat. Kalau di surat Al-Mu'minun sudah di neraka pengen dikeluarin, tapi di dalam surat Al-Munafikun itu bagaimana? Di dalam surat Al-Munafikun surat 63 ayat nomor 10 itu tidak ada di kopian sini. Orang yang nggak pernah melaksanakan ibadah untuk Allah walaupun yang sunat nyesel Pak, sampai dia bilang laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda mati saya jangan sekarang, Pak as-sodako, saya pengen sodakoh, wa akum minas solihin, saya pengen jadi orang yang soleh. Menyesal Pak, bukan pengen sholat, bukan pengen jadi jabatan, pejabat, bukan pengen jadi menteri, tapi dia bilang tunda mati saya, Pak as-sodako, saya pengen sodakoh, wa akum minas solihin, saya pengen menjadi orang yang soleh. Jadi kalau kita mati sepanjang hidup kita belum berkorban, maka ada penyesalan-penyesalan yang nanti kita lakukan. Makanya ulama pada ngajarin kepada kita, misalnya sholat, misalnya kita sholat tasbih aja, kalau bisa tiap malam, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Apapun yang sunnah yang kita kerjakan Pak, supaya nanti ketika kita meninggal puas, bekalnya udah cukup, ini kita lakonin, ini kita lakonin.
Dan perlu diingat Pak, ketika kita menjalankan perintah Allah berarti kita mendapat pertolongan dari Allah. Ini sekarang kita ngaji, bukan kepintaran kita Pak. Ini semata-mata pertolongan dari Allah. Wong banyak tetangga aja nggak bisa ngaji Pak kalau Allah nggak memberikan pertolongan. Yang jauh malah datang. Saya kalau hari Selasa itu, termasuk malam Sabtu, itu kadang-kadang dari Ganceng, seberang Ganceng sampai ke sini di belakang Habib, masih sampai ke tempat kita. Tetangga yang deket nempel dengan kita nggak pernah ngaji. Orang-orang sholat kadang-kadang dari Poncol, Gang Nilam datang ke tempat kita untuk ngaji hari Selasa ibu-ibu. Tetangga kita banyakan nggak ngaji. Karena ngaji itu bukan kepengen kita. Ngaji itu ketika kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita ingat. Berarti kalau saya sekarang bisa ngajar, berarti saya ngebantu, Allah ngebantu saya. Kalau nanti dari sini saya ngajar di Keranggan, Allah ngebantu saya diberikan keselamatan di jalan. Berarti tiap hari kita diikutin oleh Allah. Begitupun orang yang rajin sodakoh Pak. Itu kenapa rezekinya nggak habis. Bahkan bal yazdad. Kenapa? Karena dia bisa sodakoh itu kan dikerjain sama Allah, dibikin bahwa dia supaya bisa sodakoh. Maka berarti tiap hari ditolong oleh Allah, dagangnya lancar, jiwanya tenang. Nggak ada orang yang rajin sodakoh itu tiba-tiba jatuh miskin, nggak pernah nemu Pak. Dari dulu dan sampai kapanpun nggak pernah ada. Judulnya orang usaha bangkrut itu saya bilang mau main perempuan atau judi, habis dah duit. Sampai bini juga digadain kalau judi mapan. Nggak ada cerita orang sedekah itu, karena sodakoh itu ada ukurannya 2,5%. Kalau nggak sampai kan nggak. Kemudian nggak ada cerita orang yang bersodakoh itu diukur. Kenapa? Karena dia tiap hari diantar oleh Allah, tiap hari dia didampingi oleh Allah. Johor kita Isra berjamaah, johor berjamaah, berarti Allah nolongin kita, nganter kita terus tiap hari disertai oleh Allah. Betapa enaknya, innallaha ma'as sobirin, sesungguhnya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sobar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim memotong Ismail, itu Masya Allah, di dalam tafsir ada sebagian mufassirin mengatakan leher Nabi Ibrahim itu jadi beton, digodot-godot kagak mempan. Dan ada sebagian mufassirin mengatakan goloknya jadi tumpul, nggak mempan. Sudah digodot-godot, bukan baru main Pak. Sudah digodot nggak mempan. Makanya Allah bilang, qad shaddaqtar ru'ya, Ibrahim kau sudah membenarkan, melaksanakan walaupun perintah itu dalam mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya Allah turunkan 1 ekor gibas sebangsa domba. Gibas itu sebangsa domba, cuman tidak bertanduk dan buntutnya gede banget kalau gibas itu. Paling kecil segede gini dia. Biasanya di Jawa Tengah, di Jawa Timur banyaknya gibas. Itu biasanya di Demak kalau orang korban pakai gibas. Gibas itu sejenis kambing domba, bukan kambing Jawa. Itu yang Allah turunkan dari sorga. Nanti Bapak nanya, itu kambing dari mana ada di sorga? Nanti ketemunya di surat 5 ayat 57, bagaimana Qabil dan Habil pernah berkorban. Yang diterima siapa? Si Habil. Si Habil korban pakai kambing, si Qabil korbannya pakai apa? Buah-buahan. Kemudian yang diterima, dinilai oleh Nabi Adam, ternyata yang diterima itu korbannya si Habil yang pakai kambing. Kambingnya dibawa ke sorga, kemudian disimpan di sorga. Ketika Nabi Ibrahim memotong Ismail, itulah diturunkan oleh Allah. Ibrahim, jangan kau teruskan, sudah Ismail nggak usah dipotong. Kata Allah melalui malaikat Jibril, ini yang harus kamu potong. Langsung dipotong. Gara-gara Ibrahim taat kepada Allah, dapat hadiah kambing, dapat pahala yang besar. Anak yang dipotong harusnya mati, masih hidup. Itulah orang yang taat kepada Allah. Begitu dengan ibunya Nabi Musa tadi. Anak tetap hidup walaupun dilempar ke sungai. Kemudian dia kerja digaji dengan gaji yang cukup, tinggal di istana. Ada 3 keuntungan. Tapi kalau Nabi Ibrahim disuruh motong Ismail nggak mau, kira-kira apa yang dapat Pak? Dosa, nggak mungkin dapat kambing. Nah makanya hari ini yang perlu kita pikirkan, masa sih Nabi Ibrahim dikasih hadiah kita kagak? Asal Nabi Ibrahim taat, kita taat juga sama. Allah tuh adil Pak. Nggak ada cerita siapapun kalau dia taat kepada Allah pasti diberikan balasan yang berlipat ganda. Tadi dibaca sama Pak Ustadz Tarmiji, ketika jadi iman, palahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang memiliki iman dan amal soleh, mereka akan diberikan ajrun, upah ghairu mamnun, yang nggak ada putus-putusnya. Ini seperti masjid begini Pak, ini nggak ada putusnya Pak. Makanya membangun masjid itu kan dibangunkan sorga, di istana di dalam sorga, walaupun segede sarang burung aja. Ngebangun masjid segede sarang burung, kata Nabi, dibangunkan istana di dalam sorga. Nikmat. Kenapa? Karena tiap hari orang ibadah, nggak ada yang maksiat di dalam masjid. Semuanya beribadah, orang lain ibadah, orang yang masih hidup atau udah meninggal kebagian pahala. Kemudian ngajakin kita ngaji seperti ini, yang mewakafkan tempat ini mendapat pahala.
Setiap hari walaupun orang yang nggak datang memperoleh pahala pensiunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mulai hari ini, saya sengaja menyampaikan ini sebagai perdana pertemuan saya, agar mulai hari ini kita mempersiapkan untuk korban besok, dan itu 4 hari waktunya Pak, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Andai kata tanggal 10 nggak sempat, belum ada uangnya, besoklah tanggal 12, tanggal 13 dipersilahkan. Tanggal 13 sampai waktu asar masih diperbolehkan. Kalau lewat asar sudah habis sudah, karena masuknya ke tanggal 14. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan ini agar betul-betul kita ini betul-betul bisa bagaimana mengikuti perintah Allah. Setelah kita mengikuti perintah Allah, dipastikan kita ini akan mendapat kebahagiaan dan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak ada yang pegang pulpen atau handphone, itu ada keterangan di dalam surat 55 surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang kita jalani kecuali pasti Allah balas dengan kebaikan. Nggak ada ceritanya Pak. Saya di Bogor, di pesantren di Bogor, itu bagaimana orang nanam pare sehektar pahit semua Pak. Beneran. Sampai dibecandain Pak Ustadz, kan dia orang Sunda kunaonnya cenah uing melak pare pahit kabeh padahal sehektar atau melakna pare. Gimana nggak mau pahit? Sampai tetangganya ngomong temennya, tapi saya mah satu pohon Pak yang saya tanam apa? Pisang. Ternyata ketika matang manis. Jangan salahin tanahnya, jangan salahin air penyiramnya, jangan salahkan pupuknya. Nanam pare pasti apa? Pahit. Tapi ketika nanamnya kita rambutan, pasti buahnya apa? Manis. Jangan salahkan tanahnya, yang salah ya kita. Ya sudah, jangan salahkan siapapun. Nah kalau sekarang kita berbuat baik, tidak ada kebaikan yang kita tanam kecuali dibalas dengan kebaikan, bahkan 1 dibalas sampai 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliha. Siapa orang yang berbuat kebaikan 1 dibalas dengan 10 kali lipat. Nah Bapak jangan mikir bagaimana 10-nya, buktikan aja. Kalau kita misalnya ngaji 1 jam, itu pahalanya 10 jam. Kalau kita berbuat dosa 1 jam, dosanya 1 jam. Makanya ada orang anak muda yang pakai matematik, Pak Ustadz saya berbuat maksiat 10 jam, impas dengan ngaji sejam. Nggak bisa. Karena niatnya bukan mencari ilmu, bukan karena Allah. Niatnya untuk menghapus dosa, nggak bisa. Berarti bukan karena Allah dia berbuat. Ukuran matematiknya iya, kita ngaji sejam, pahalanya 10 jam. Kalau berbuat dosa 1 jam, dosanya 1 jam. Berarti ngaji 1 jam berimbang dengan berbuat dosa berapa? 10 jam. Luar biasa. Kebaikan itu Allah berikan kebaikan, kenapa? Karena kita disuruh hidup bahagia. Makanya Allah ngajarin kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia agar menggapai kebahagiaan di akhirat. Karena kalau kita nggak punya dunia susah Pak untuk akhirat. Mau haji susah, mau umroh susah, mau ngebangun masjid susah, mau membangun pesantren susah Pak kalau nggak punya duit. Makanya ada syariat Islam mengatakan kadal pakru ayyakuna kupron. Kadang miskin membuat orang itu menjadi kafir. Coba aja kadang-kadang kena Indomie, pindah agama, berobat, diobatin sama yang beda agama, pindah agama. Makanya Allah nyuruh kita itu bukan hidup miskin, Allah nyuruh kita itu hidup kaya dan senang. Makanya doanya gitu, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia agar menggapai kehidupan di akhirat. Makanya kita gunakan titipan Allah yang bentuknya dunia agar menggapai kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kalau ada yang mau bertanya Pak, tinggal beberapa menit lagi, silakan.